Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terbilang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang gadis yang berusia belasan tahun. Dan dia masih berstatus sebagai seorang pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan di kota Metro Lampung. Akan tetapi sayangnya si gadis muda itu ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas di dalam kamar indekos. Dia mengalami banyak sekali luka jeratan pada bagian leher serta tempurung kepalanya. Hingga dugaan awal menyebutkan bahwa dia telah melakukan pembinasaan pada dirinya sendiri. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena persoalan cinta dan asmara yang sedang dijalaninya. Dia dihadapkan pada sebuah konsekuensi atas pergaulan bebasnya dengan si pacar. Sebab dia kedapatan tengah mengandung seorang janin di dalam perutnya. Namun seperti biasanya si lelaki tidak mau untuk bertanggung jawab. Dia seolah menyangkal atas perbuatan menyimpang yang terjadi di antara mereka. Si pria itu memilih untuk menghindar dan melarikan diri atas permasalahan kehamilan tersebut. Terlebih satu tuduhan yang kemudian disangkakan terhadap korban, di mana si pacar menuduh bahwa si gadis telah dinikmati oleh banyak pria di luar sana, hingga cabang janin itu berstatus kepemilikan bersama. Pada situasi tersebut, si gadis tentu merasa sangat kecewa atas respon dari pacarnya. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan diperlakukan seperti itu. Apalagi sang pujaan hatinya itu seolah menghinanya sebagai gadis yang murahan. Kegelisahan dari korban juga bertambah ketika dia memikirkan tanggapan kedua orang tuanya. Mereka pasti akan marah besar jika mengetahui perilaku buruknya selama ini. Dan dia mungkin akan diusir ataupun dicoret hak anaknya karena telah membuat malu keluarga besarnya. Hingga pada akhirnya permasalahan itu kemudian membuatnya berpikiran yang macam-macam. Beberapa bisikan-bisikan iblis juga sudah mulai masuk dan mengisyaratkan bahwa dia harus menyelesaikannya secara instan. Mereka berkata bahwa dia seharusnya pergi saja ke alam keabadian. Karena itu menjadi solusi sebab cabang janinnya juga dipastikan akan masuk ke surga. Atas alasan itulah si gadis kemungkinan besar tergoda untuk menghadap ke Ilahi. Dia kemudian mempersiapkan kain mukena yang biasa dipergunakan untuk ibadah sholat. Hingga tanpa berpikir panjang kain itu dikaitkan di atas kusen pintu di kamar indekosnya. Dan di tempat itulah dia memilih untuk beristirahat dari rasa frustasi yang menekan batinnya secara keseluruhan. Sebuah realita dari kehidupan di zaman sekarang yang mulai bergerak ke arah yang sangat negatif, di mana para remaja seolah sudah mewajarkan gaya berpacaran seperti kebarat-baratan. Dan hubungan selayaknya seperti sepasang suami istri sudah menjadi kewajiban. Mereka seakan tidak memikirkan konsekuensi atas apa yang diperbuat, hingga rutinitas pencoblosan itu dirasa cukup keren di kalangan mereka. Dan tujuan atas kenikmatan sesaat itu adalah puncak atas pembuktian rasa cinta. Pada situasi ini saya berpikir bahwa pihak kepolisian seharusnya memberikan hukuman kepada si lelaki. Sebab bagaimanapun dia adalah aktor utama atas terjadinya peristiwa tersebut. Jangan sampai kejadian ini seperti mendapat pembiaran karena mereka tidak ada efek jerahnya sama sekali. Apalagi seakan-akan menghamili anak orang tanpa hubungan pernikahan seolah dimaafkan dengan begitu saja. Si gadis yang harus bernasib buruk itu bernama Nur Arista yang berusia sekitar 15 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Gunung Terang di Kecamatan Bumi Agung di Kabupaten Lampung Tengah. Diketahui bahwa gadis muda itu ternyata masih berstatus sebagai pelajar di sekolah menengah kejuruan Muhammadiyah di kota Lampung. Dia baru duduk di kelas 2 dan terhitung sebagai murid yang cerdas karena sering mendapatkan juara di kelas. Hubungan Nur Arista dengan teman-temannya juga terbilang sangat baik. Gadis muda itu tidak pernah terlibat permasalahan dengan mereka, dia selalu berlaku sopan dan tidak pernah berbuat yang macam-macam. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengatakan bahwa sang putri sejak 2 tahun terakhir ini ternyata terpaksa untuk hidup secara mandiri. Kedua orang tuanya menyewakan sebuah kamar indekos di Jalan Soekarno-Hatta di Kelurahan Mulyo Jati di kota Metro. Hal ini kemungkinan besar karena kampung dari kedua orang tuanya berada di pelosok desa, hingga akses ke sekolahnya menjadi sangat terbatas. Dan kepergian Nur Arista untuk merantau terlihat sangat sepadan demi masa depannya lebih terjamin.
Dari sinilah kehidupan dari Nur Arista kemudian berubah dengan sangat drastis. Dia dipaksa untuk hidup seorang diri di kota yang baru dirinya datangi. Di sana usianya masih terbilang masih sangat muda, namun dia sudah dituntut untuk dewasa oleh keadaan. Pada awalnya kehidupan yang dijalani oleh Nur Arista berjalan dengan sesuai harapan kedua orang tuanya. Anak gadis itu bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Dia juga sangat mampu mengikuti mata pelajaran ataupun gaya pengajaran dari guru barunya. Terlebih Nur Arista juga memanfaatkan uang saku pemberian kedua orang tuanya dengan sangat baik. Dia tidak pernah menggunakan uang jajan itu secara berlebihan. Hingga nominal Rp500.000 biasanya sudah cukup untuk menunjang kehidupannya selama 1 bulan. Menurut pengakuan yang diutarakan oleh beberapa warga yang tinggal di lingkungan indekos tersebut, di sana mereka mengungkapkan bahwa sosok dari Nur Arista sebenarnya berkepribadian sangat pendiam. Dia orangnya jarang sekali berinteraksi dengan penghuni indekos yang lain. Namun meskipun begitu, Nur Arista kerap sekali tersenyum ketika sedang disapa. Gestur dari tubuhnya juga selalu sopan serta selalu menghormati orang yang lebih tua darinya. Singkat cerita, setelah Nur Arista merantau selama 1 tahun lamanya, gadis itu kemudian sudah memiliki sosok seorang pacar yang dikenalnya lewat akun media sosial. Mereka kemudian berkomunikasi secara intens. Si pacar bahkan setiap hari selalu mengunjunginya di kamar indekos. Salah satu fakta yang mengejutkan bahwasanya lingkungan di kamar indekos itu ternyata tidak terlalu ketat soal peraturan. Mereka di sana berlaku masing-masing sebab tidak mau mencampuri urusan orang lain. Hingga atas hal itulah yang membuat Nur Arista seolah bisa sesuka hatinya untuk memasukkan sang pacar ke dalam kamar. Mereka berdua tidak khawatir dengan para warga yang akan menggerebek ataupun mengomelinya. Sebab hal seperti ini adalah sesuatu yang wajar di kalangan mereka. Dari lingkungan yang terbilang sangat bebas itulah Nur Arista akhirnya menjadi kebablasan, di mana dia bersama dengan sang pacar seolah memanfaatkan situasi. Keduanya bisa melakukan aktivitas apapun di dalam kamar termasuk dalam hal kemaksiatan. Si pacar yang tentunya memiliki maksud dan tujuan lain itu tentu sangat berambisi ketika sedang berdua-duaan saja. Dia sering memancing Nur Arista pada sebuah aktivitas dewasa, dan rayuan serta pergerakan tangannya membuat gadis itu juga langsung tergoda berada di pelukannya. Pada awalnya aktivitas itu dilangsungkan hanya pada bagian atas tubuhnya, ataupun jika kebablasan mereka akan saling memegang satu sama lain dengan menggunakan jari jemarinya. Akan tetapi lama-kelamaan hal ini kemudian menjadi kebiasaan dan keduanya bergerak pada kebablasan lanjutan pada tingkatan yang lebih agresif. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh si pacar yang bernama Ahmad Rifandi, di sana dia berkata bahwa dirinya memiliki waktu yang sangat banyak di dalam kamar indekos itu, hingga dia bisa sesuka hati melakukan apa yang diinginkannya. Terlebih dirinya juga hanya bermodal membelikan makan siang untuk sang pacar, dan hal itu membuatnya akan terpancing karena merasa diperhatikan secara keseluruhan. Hingga ketika Rifandi meminta imbalan, maka si gadis akan menurutinya tanpa menolak sama sekali. Pada situasi ini, Rifandi bersikukuh bahwa dia tidak pernah melakukan pemaksaan ketika melangsungkan aksinya. Gadis itu selalu saja menurutinya, bahkan dia yang kadang kala memulai duluan. Rifandi tentu tidak ingin membuang kesempatan itu sebab tubuh dari Nur Arista memang terlihat sangat menggoda. Hingga puncak atas hubungan yang terselubung itu kemudian bermuara pada aktivitas olahraga di atas ranjang kasur. Mereka berdua kemudian beratraksi di atas kasur Palembang yang tipis dan kasar. Keduanya tidak segan beradu keahlian pada pertempuran itu karena tidak takut ketahuan oleh warga ataupun penghuni indekos yang lain. Singkat cerita, hubungan di antara mereka berdua itu kemudian semakin mengarah ke hal yang negatif. Keduanya sudah dirasuki oleh pikiran setan karena sering melakukannya di sepanjang hari. Dan apa yang terjadi itu sungguh di luar kendali karena keduanya disusupi hawa nafsu atas kenikmatan yang sebenarnya hanya dirasakan sementara. Tepat pada 5 bulan berikutnya, konsekuensi atas kemaksiatan itu akhirnya terjadi, di mana Nur Arista mengeluhkan rasa sakit dan kram pada perut bagian atasnya. Terlebih dia juga sudah tidak kedatangan bulan sejak 3 bulan yang lalu. Hingga dipikirkannya tentu langsung tertuju pada kehamilan yang mungkin saja sedang terjadi. Pada momen itu Nur Arista kemudian langsung memberitahukannya pada Rifandi. Dia meminta agar pria itu bertanggung jawab atas risiko hubungan gelap yang mereka lakukan.
Namun Rifandi malah menolaknya dan dia mengajak Nur Arista bertengkar hebat. Pria yang berusia 17 tahun itu menolak kehamilan sang pacar karena dirinya belum siap untuk menikah. Dia bahkan mencaci sang pacar karena bisa-bisanya sampai kebobolan. Hingga puncak atas kemarahan itu tertuang pada tuduhannya yang tidak masuk akal, di mana dia berkata bahwa Nur Arista telah berkhianat darinya. Dan bisa saja sang pacar sudah ditiduri oleh banyak pria, hingga cabang janin itu berstatus kepemilikan bersama. Pada situasi itu, Nur Arista tentu sangat marah dengan tuduhan Rifandi. Dia mengatakan bahwa mereka berdua sudah bersepakat bahwa akan menghadapi setiap konsekuensi atas aktivitas olahraga di atas ranjang kasur tersebut. Dan sekarang dia meminta janjinya untuk bertanggung jawab atas kehamilan ini. Namun pemuda itu bersikukuh untuk menolak menghadapi permasalahan itu berdua. Dia meminta agar Nur Arista pergi dari kehidupannya. Dia tidak akan pernah menikahinya meskipun dipaksa 1000 kali pun. Dalam posisi ini, Nur Arista kemudian menjadi serba salah. Di dalam kamar indekosnya, dia hanya bisa merenung dan tentunya menyesali perbuatan yang sudah terjadi. Pada kurun waktu 2 minggu terakhir ini, dia bahkan lebih sering menyendiri. Di hadapan teman-temannya, dia sama sekali tidak mau bersuara karena memilih untuk bungkam. Pikirannya dipenuhi banyak sekali kecemasan dan rasa takut akan masa depannya. Dalam situasi ini, kurangnya iman kemudian menambah parah keadaan. Bisikan-bisikan iblis juga sudah masuk dan mulai menggodanya pada perbuatan yang salah. Mereka berkata bahwa Nur Arista sebaiknya pergi ke alam keabadian jika hidupnya tidak diterima di dunia. Terlebih langkah itu juga baik sebab sang janin pasti akan langsung masuk surga. Di sini polemik yang berkepanjangan kemudian membutakan hati seorang manusia. Terlebih posisi dari gadis itu juga hanya seorang diri di kerasnya kota. Hingga pikiran-pikiran pendek itu seolah menjadi pilihan untuknya sekarang. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Rifandi di hadapan petugas kepolisian, di sana dia bercerita bahwa 2 jam sebelum kejadian itu Nur Arista sempat mengirimkan pesan kepadanya. Gadis itu 16 tahun itu seolah berkata bahwa dirinya meminta izin untuk pergi ke dunia yang lain. Dia juga meminta maaf karena sudah merepotkannya selama ini. Nur Arista berharap bahwa mereka berdua bisa bertemu di alam keabadian nantinya. Dia meminta tolong agar Rifandi datang ke kamar indekosnya untuk mengurus jasadnya yang terbengkalai. Pada situasi itu, Rifandi kemudian mengendarai motor menuju kamar indekos pacarnya. Dia awalnya menduga bahwa Nur Arista hanya sedang bercanda ataupun menggertaknya saja. Hingga waktu itu dia tidak terlalu khawatir meskipun memiliki firasat yang tidak enak. Dan tepat pada jam 12 siang di waktu kumandang azan zuhur, Rifandi kemudian sudah berada di depan pintu kamar dan dia sempat ragu untuk masuk ke dalam. Hingga setelah dia melihat pintu itu nampaknya tidak terkunci, Rifandi secara perlahan kemudian masuk dengan aura yang memang sangat negatif di hari itu. Dan setelah dia menuju ke dalam kamar sang pacar, penampakan yang sangat menyeramkan kemudian ada di hadapannya sekarang. Rifandi melihat bahwa Nur Arista sedang berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dia sempat termenung sejenak dan kemudian langsung berteriak untuk meminta tolong kepada masyarakat sekitar. Di hadapan ketua rukun tetangga, Irfandi mengaku bahwa dia sempat menangis dengan sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka bahwa pacarnya sampai berbuat tindakan yang sangat nekat tersebut. Dan dia merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi terhadapnya. Singkat cerita, beberapa menit berikutnya para warga kemudian sudah berada di area kamar indekos korban. Para petugas kepolisian bersama dengan tim medis juga datang menyusul di 10 menit kemudian. Mereka selanjutnya langsung melakukan evakuasi pada tubuh Nur Arista. Setelah dicek, manual tim medis memastikan bahwa gadis itu sudah tidak lagi bernapas. Pada 1 jam berikutnya, kedua orang tua dari gadis 16 tahun itu kemudian langsung dikabari. Mereka tentu langsung menangis dan bersedih atas kepergian dari putrinya. Sang ibu bahkan sempat tidak sadarkan diri sebanyak 2 kali karena tidak siap mendapat kabar buruk tersebut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Nur Arista berpikiran sangat pendek. Tujuan mereka memandirikan gadis itu agar dia bisa berpikir secara dewasa. Sayangnya apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang di depan mata. Menurut keterangan yang saya dapatkan, jasad dari Nur Arista kemudian disemayamkan di rumah kedua orang tuanya di Lampung Tengah. Gadis itu diantar oleh banyak orang yang menyayanginya.
Mereka tentu masih diselimuti kesedihan dan ketidakrelaan atas kepergiannya. Namun semua ini sudah menjadi takdir dan menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.